Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhaillah wa li syafaati Rasulillah wa li karamati awliyaillah wa li musannifi hadhil kitabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'adda 'alaina min barakatihi wa fikum fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. An-najasatul mutawassitatu utawi kiku nerangake najis mutawassithah. Jadi kemarin berkaitan dengan najis mukhaffafah itu sudah, hari ini apa? Najis mutawassithah. Iku nau'ani ana rong werna. Jadi ada dua. Najis mutawassithah itu dibagi dua. Hukmiyatun suwiji najis hukmiyah wa ainiyatun lan najis ainiyah. Najis mutawassithah dibagi dua. Ajan hukmiyah ada ainiyah. An-najasatul hukmiyatu tawiki kunerangake najis al hukmiyatu kang bangsa hukmiyah. Hiya yo najasatul hukmiyah iku alati najis laisa kang ora ono iku laha kaduwe najis apa jismun bendane wala tamun lan ora ono rasane wala launun lan ora ono wernane wala rihun lan ora ono ambune. Jadi najis hukmiyah itu namanya hukmiyah, berarti hanya dihukumi saja. Artinya dihukumi, tidak ada wujudnya, tidak ada rasanya, tidak ada warnanya, tidak ada baunya. Itu najis hukmiyah. Ya, najis apa? Najis hukmiyah. Contohnya apa? Kau bauli ghairi sabyi kaya uyuwe. Sakliyane bocah cilik idza jafa nalika garing. Ya nalika garing walam tadhar lan ora pertelo lahu kaduwe baul apa sifatun sifat. Jadi contohnya apa? Contohnya air kencing bayi. Ya, air idza jafa ketika sudah kering. Kalau bayi itu bayi umur sebelum 2 tahun itu biasanya tanpa ada rasa bau warna ketika kering. Itu karo uyuhmu sithik wae ambune masyaallah kowe. Gitu ya. Ambune masyaallah. Nang kamar mandi wis disiram wae mambu kan itu. Kalau sampai nyiramnya kurang bersih. Apa meneh kanggo dolanan tekan tembok-tembok barang. Oh ya wong sing disiram ngisore ternyata ada cipratan di tembok. Baunya luar biasa. Orang dewasa enggak perlu ditanyakan. Kalau ada air kencing di sini ada yang ngompol misalkan. Santri yang paling cilik ngompol misalkan. Ngompol misalnya ning pojokan kene, garing. Kira-kira nanti setelah kering 2 hari saja masih ada sisanya enggak? Raketang mambune pasti masih ada. Barangkali wujudnya sudah tidak ada, 5 hari kok sudah kering. Warnanya barangkali sudah tidak ada, tapi kok sing men ki opo ya? Berarti itu namanya bukan hukmiyah. Kalau hukmiyah itu hanya dihukumi saja, sudah tidak ada ciri-cirinya sama sekali. Rasanya, baunya, warnanya, bentuknya atau wujudnya sudah tidak ada. Tapi sampean ngerti bahwa kemarin itu ada adik saya datang, umurnya berapa? Umurnya 1 tahun. Belum minum apapun kecuali hanya ASI. Belum mengkonsumsi apapun kecuali hanya
hanya ASI misalkan. Nah, ketika kemudian kencing di sini, adikmu itu mau nguyon ning kene, lali sampean meh ngepel iki lali. Tapi ingat, oh iya, seminggu yang lalu adik saya kesini itu ngompol di pojokan. Ketika dilihat sudah tidak ada rasa, bau, warna, wujudnya. Itu namanya najis apa? Hukmiyah. Yang hanya bisa dihukumi saja. Tapi kira-kira masih dikatakan najis enggak? Tetap najis. Nama saja najis hukmiyah. Najis yang hanya bisa dihukumi tanpa ada wujud, rasa, bau ataupun warnanya. Tanpa ada itunya. Ya, tanpa ada rasa, bau dan warnanya. Nah, makanya dikatakan hukmiyah. Dihukumi saja. Jadi hanya dihukumi saja. Itu namanya najis hukmiyah. Toharatun najasatil hukmiyati utawi sucine najis hukmiyah. Tathuru suci opo najasah bihusliha kelawan basuh najasah bilma'i kelawan banyu. Ya, bilma'i kelawan banyu. Walau marrotan senajan saambalan wahidatan kang sepisan. Jadi cukup apa disucikan dengan cara dibasuh dengan menggunakan air. Walaupun hanya satu kali. Kan tidak ada rasa, tidak ada bau, tidak ada warna, tidak ada wujudnya. Nah, maka cukup dibasuh satu kali saja. Hiya an najasatul ainiyatu tawiki kunajis ainiyah. An najasatul ainiyatu tawiki kunerangake utawi kiku nerangake najis ainiyah. Hiya utawi najasah huwa utawi najasah allatiyo najis laha kang iku tetep kaduwe allatiyo apa jirmun bendane. Jadi ada wujudnya au ta'mun utawa rasane au launun utawa warnane au rihun utawa ambune. Sudah tidak ada rasa, tidak ada warna, tidak ada baunya. Contohnya apa? Ada rasanya ya. Contohnya kal ghaiti kaya dene tai. Kalau ainiyah itu ada rasanya, ada baunya, ada warnanya. Kotoranmu itu kan ada rasanya enggak? Tahu, jajal. Ada rasanya, ada warnanya enggak? Ada baunya enggak? Wah, baunya Masya Allah, buat dikira karu-karuan. Warrausilan teletong. Teletong tahu? Ya, teletong. Wadamilan getih walkoi hilan nanah walkoi ilan utah-utahan. Darah itu kan juga sama. Ya, biasanya baunya amis, anyir. Ada warnanya merah. Mbok dilat yo ono rasane. Apalagi mutah-mutahan. Mutah-mutahan itu kan sama dengan kotoran sebenarnya, hanya dia keluarnya dari atas, kan sama, sumbernya sama kan, dari mana? Dari perut. Cuma kalau yang dari atas itu kan encer, orang kayak sini ngisor ya, ngisor kadang rupanya bubur, kadang gedang goreng, semacam-macam wujudnya, wujudnya. Nah itu, tapi sama ndak? Sama, sumbernya sama dari perut, muntah-muntahan dari perut. Cuma kalau yang ke bawah itu sudah diolah, sudah melalui pengolahan, diolah itu saring dan sebagainya, hanya tinggal serat-seratnya saja. Tapi kalau muntah, apa yang masuk di perut dimuntahkan, karena belum diolah, mesti rupanya mesti panganan, entah itu minuman bentuknya atau makanan. Nah itu bedanya itu. Tapi sama-sama najis. Wal muskiri lan perkara kang mendemi.
Mendem karo mendem beda ya. Mendem itu mabuk. Lek mendem ku apa? Dikubur, dipendem. Mendem karo mendem ku beda. Wal ma'i lan perkara kang cuwer. Wal madhi lan madhi. Wal madhi lan madhi, apa kayak madhi? Di bawahnya ada keterangan maun raqiq yakhruju minal qubuli indal muda'abati. Nah, jadi air yang sedikit yang keluar dari kubul, dari jalan depan, indal muda'abati, ketika ada rangsangan, itu namanya al-madhi, air madhi. Sampean ora wong ayu gitu. Nang kamar mandi lho kok kaya ana banyu sithik apa. Itu namanya madhi. Bukan mani, beda lagi. Kalau mani dulu saya pernah menerangkan, mani itu baunya seperti adonan roti, ciri-cirinya. Nggih, apa lah sampean? Baunya seperti adonan roti. Yang kedua, ketika keluar ada tadafuk. Tadafuk itu hempasan, muncratan. Ora kok meler loh ya, metune mesti muncrat. Itu mani. Yang ketiga, ketika keluar disertai dengan rasa nikmat. Itu mani. Nah, kalau hanya sampean kok melihat merom-merom wong lewat wayu misalkan waktu nanya, sampean terangsang apa delok sapi terangsang misalkan apa. Ketika di kamar mandi loh, kok di celana dalamnya ada cairan. Ada cairan, itu namanya bukan mani, tapi apa? Madhi. Wal madhiyu itu tadi, namanya madhi. Itu. Apanya? Ya udah ada. Itu kan ya cairan saja, meler tok yo iler gitu loh. Meler tok. Beda kalau tadafuk itu kan muncrat, ada hempasan. Kalau muncrat itu mani berarti. Kalau madhi itu mengiler. Sampean weruh wong mangan ngiler, kok yo madhi kira-kira. Cuma metune saka kubul. Paham ya? Paham ya? Sampean kan ana wong mangan, sampean kepingin ngiler ngene. Lah itu ngiler itu anggaplah seperti madhi. Nah kalau mani itu ada hempasan, meludah, juh ngono gitu loh. Cara sampean meludah, juh ngono. Kan itu kan ada hempasannya. Nah itu mani itu. Nah itu maninya. Kira-kira kalau diibaratkan seperti itu, bisa dipahami ya? Bisa. Wal wadi ulan wadi. Sekarang wadi apa ya? Wal wadi maun abyadun tahinu yakhruju akibal bauli ghaliban. Kalau wadi itu air yang keluar itu bahkan bahasanya abyad, warnanya terkadang putih. Keluarnya itu terkadang juga menyertai ketika atau akibal baul, ketika kencing. Kadang sebelum kencing atau setelah kencing ada keluar sesuatu lengket tapi itu air kencing. Itu disebut dengan wadi. Atau cairan itu keluarnya akibal mani, juga dikatakan wadi. Akibal mani. Jadi sebelum mani keluar itu ada cairan. Bukan maninya. Kalau maninya kan tadi warnanya putih. Baunya seperti adonan roti. Kalau keluar disertai muncratan, kemudian ketika keluar disertai dengan rasa nikmat, itu mani. Sebelum keluar mani dan setelah keluar air mani itu biasanya juga ada cairan. Warnanya bukan putih lagi, bening. Iku wis meler. Itu beda dengan mani. Mani itu yang muncrat, yang terhempas. Tapi kalau yang sebelum dan sesudahnya itu namanya bukan mani, tapi wadi. Nah kalau tadi, kalau yang madhiyun itu tidak beserta dengan apapun. Kalau madhi ada madhi, ada wadi. Kalau wadi itu yang besertaan, terkadang bisa keluar bersamaan dengan air kencing, terkadang bersamaan dengan air mani. Nah itu sama-sama najis ainiyah. Ya, najasatul ainiyah. Wal maitati lan batang bijami ajzaiha kelawan sekabehane bagiane
ila maitatal adami kejaba badange kang bangsa anak Adam. Wasama kilan iwa wal jaro dilan walang. Jadi semua bangkai itu juga termasuk najis kecuali bangkainya manusia. Bangkainya manusia najis enggak? Berarti najis enggak kira-kira sampean kok weruh badange wong nemu jenazah, nemu kok jenazah ning dalan. Najis enggak kira-kira termasuknya? Enggak najis. Ya, kan illa maitatal adami wassamak ikan badange ikan mati ra badange ikan najis ra? Enggak toh. Sampean mangan iwak mati terus toh. Ning pasar tuku iwak wis mati, kan ora disembelih sih. Apa mbok sembelih sih? Kan enggak. Iwake sudah mati toh. Ning pasar kae. Berarti kan batang. Ya enggak? Makanya bukan termasuk najis. Wal jazal walang. Nah, walang ini ada beberapa ikhtilaf. Sing disebut walang ki sing kaya apa? Temulo di daerah mana yang ada belalang digoreng itu? Jogja kan ya kok. Purwodadi. Ya, Purwodadi banyak. Namanya apa ya? Saya kok anunya apa namanya? Ada enggak Purwodadi enggak ada? Orang umumnya Purwodadi itu? Enggak ada ya. Biasanya ada ini apa namanya? Walang goreng. Saya pernah dikon nyicipi tapi gigu ki ora pernah. Tapi jurane enak banget itu. Tapi halal kalau itu memang belalang. Termasuk ya wal jarot walang. Jadi bangkai itu najis kecuali bangkainya manusia, kemudian bangkainya ikan, yang ketiga adalah bangkainya belalang. Itu halal. Kalau yang lain berarti butuh sembelihan. Ya, yang lain apa butuh sembelihan. Ono ayam mati yo batang jenenge kuwi haram. Sampean weruh awal senajan ayam kan halal. Sampean weruh ono ayam mati, wah eman-eman. Goreng wae yo. Yo ndak bisa. Itu bangkai berarti. Karena memang bendanya halal tapi tidak melalui sembelihan matinya. Maka tidak termasuk bagian daripada bangkai yang dikecoh. Wala banin hayin lan puane hewan kang urip layuk kalu kang ora den pangan apa lahmuhu daginge. Jadi air susu dari binatang yang tidak dimakan dagingnya itu termasuk najis loh. Kucing dipangan dagingnya enggak? Enggak. Berarti air susunya najis enggak? Najis itu. Najis. Air susu wala banin hayin layuk kalulahmuhu, yang tidak dimakan dagingnya. Air susu sapi najis enggak? Enggak, karena sapi termasuk yang boleh dimakan dagingnya. Air susu kambing, wah kambing etawa kan ada banyak itu air susu kambing. Najis enggak? Tidak. Kenapa? Karena kambing termasuk yang boleh dimakan. Tapi kalau air susunya kucing najis. Air susunya tikus najis. Air liurnya termasuk najis enggak kira-kira? Air liurnya kucing. Ayo. Air liurnya kucing termasuk najis enggak? Enggak. Lho mbok dilatih sering sampean turu dilatih ning kucing lho biasanya lho. Dilatih kucing ngono kae lho. Termasuk yang tidak najis. Kalau yang jelas binatang najis malah najis semua. Contohnya apa? Anjing. Anjing itu sampai bulunya itu najis. Bulunya, air ludahnya, wah itu najis semua kalau itu. Wal juz'ilan bagian al munfasili kang pisah minal hayawani saking pira-pira hewan al hayy kang urip ghairal adami was samaki wal jarod. Atau bagian yang terpisah dari binatang yang tanpa sembelihan. Contohnya apa? Buntut sapi. Tapi sapi ini mau ki ora sembelihan. Krono sapi mati, wah iki buntutnya tak jupuk wae kanggo bandul kunci. Wah misalkan.
termasuk bangkai itu. Termasuk apa? Bangkai. Itu. Karena al-munfasili minal hayawanil hayy. Toharatun najasatil ainiyati, sedikit lagi. Utawi suci najis ainiyah. Yughsalu den basuh. Yughsalu den basuh. Yughsalu den basuh apa mahaluha panggonane najasah bilma iklawan banyu hatta yazula singgo ilang apa tokmun najasati rasane najis warihu halan ambune najis walaunu halan wernane najis walayadurulan orang bahayani apa bako utokmi tetepe rasa wahdahu hale ijen aurihi utawa ambu walau nilan werna ma'an hale bareng asura kang angel apa dalika mengkono-mengkono ilange. Nah, tapi bagaimana cara membersihkan najis ainiyah? Yuk dibasuh dengan menggunakan air. Sehingga apa? Sehingga hilang rasanya najis, baunya najis, warnane najis. Tapi ketika misalkan kok tetap ada rasanya, atau tetap ada baunya, atau tetap ada warnanya, karena sulitnya membuang, maka tidak kemudian diberlakukan najis. Contoh apa? Darah. Darah itu najis, sudah dicuci berkali-kali, rasa baunya hilang. Tapi warnanya itu loh membekas terus hilang-hilang. Maka tidak dikatakan najis. Kenapa? Termasuk di antara yang sulit untuk menghilangkan. Itu ya. Tapi tetap nanti patokannya dihilangkan dulu. Masalah sulit itu nanti. Wallahu a'lam. Itu bersama dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.